Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu dalam Webex Meeting dengan keadaan sehat tidak kurang dari suatu apapun. Pada kesempatan hari ini kita akan mengikuti materi penyusunan pesan tertulis dengan pemateri Ibu Desi Sulawati SPD dari SMKN 1 Pogalan. Dan saya Binastika Ardana sebagai host. Sebelum kita mulai, kita akan cek dulu Ibu Desi apakah sudah siap. Iya, siap. Baiklah, meeting hari ini kita buka dan langsung kepada Ibu Desi. Dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam meeting room. Kali ini kita akan membahas materi tentang komunikasi efektif. Masih salah satu KD dari mata pelajaran Humas dan Keprotokolan kelas 11. Tepatnya KD 3.6. Kali ini masuk pada materi penyusunan pesan tertulis. Definisi dari komunikasi adalah suatu proses di mana seseorang atau beberapa orang atau kelompok atau organisasi dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Sedangkan komunikasi efektif adalah komunikasi yang bertujuan agar komunikan dapat memahami pesan yang disampaikan oleh komunikator dan komunikan memberikan umpan balik yang sesuai dengan pesan. Komunikasi tertulis merupakan bentuk komunikasi yang menggunakan simbol-simbol tulisan dalam menuangkan ide sehingga dapat disampaikan dan dipahami oleh komunikan. Sedangkan proses komunikasi diawali dari penciptaan ide oleh sender atau komunikator, kemudian ide dirubah menjadi bahasa atau lambang yang dipahami oleh komunikan yang dinamakan encoding, kemudian dikirim melalui saluran atau media atau channel kepada receiver atau komunikan. Lalu komunikan menerjemahkan kembali dalam decoding dan menyampaikan feedback kepada komunikator. Nah, untuk memperoleh komunikasi yang baik, maka dalam komunikasi tertulis ada 3 tahap penyusunan pesan tertulis yang harus dikerjakan, yaitu mulai dari perencanaan. Dalam perencanaan di sini harus ditetapkan tujuan dari komunikasi. Lalu analisis audien, dianalisis tentang latar belakang pendidikannya, tentang usianya, jenis kelaminnya, dan sebagainya. Hal ini untuk memaksimalkan tujuan dari komunikasi. Lalu penentuan ide pokok. Kalau sudah ide pokoknya sudah ditetapkan, baru pemilihan saluran atau media yang sesuai dengan materi komunikasinya, sesuai dengan audien yang akan dituju. Kemudian tahap kedua adalah pengorganisasian. Di sini ada pemilihan kata yang tepat, istilah-istilah yang mudah dipahami, kemudian dirangkai, disusun menjadi kalimat yang baik, yang sopan, yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Kemudian menentukan paragrafnya dan memilih ilustrasi untuk mendukung ide pokok bahasan. Ilustrasi bisa berupa cat, bisa berupa gambar, foto, dan sebagainya. Kemudian sebelum hasil tulisan dikirim kepada audien atau kepada komunikan, maka dilakukan revisi, yaitu peninjauan ulang tentang penetapan tujuan, analisis audien, penentuan ide pokok dan saluran atau medianya sudah sesuai atau belum. Kalau sudah sesuai, baru bisa dikirim kepada komunikan atau receiver. Nah, karakteristik pesan tertulis. Karakteristiknya, feedbacknya tertunda karena tertulis. Pesan dibuat lebih rinci, kompleks, dan perencanaannya bisa lebih matang. Audiennya bisa tersebar luas. Ini berkaitan dengan media atau saluran yang digunakan. Sulit berinteraksi langsung dalam memecahkan masalah karena memang tidak face to face. Kemudian media yang dapat digunakan untuk komunikasi tertulis bisa surat, memo, laporan, proposal, email, surat reguler dan khusus, faksimil, dan sebagainya.
contoh-contoh pesan tertulis. Nah, ini pesan tertulis yang berbentuk majalah atau koran atau buletin. Kemudian ini yang berupa selebaran. Kemudian ini yang berupa, ini lebih cenderung pada memo, berupa memo. Lalu yang ini berupa leaflet. Leaflet dibuat bisa semenarik mungkin, seindah mungkin, sehingga orang yang membacanya akan tertarik dengan isi pesannya. Kemudian yang ini berupa surat singkat. Nah, demikian penyusunan pesan tertulis yang kita bahas hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Desi, sangat informatif sekali dan bermanfaat untuk kita semua dari materi penyusunan pesan tertulis. Kembali ke audiens, mungkin audiens ada yang mau ditanyakan kepada Ibu Desi? Mungkin jika belum ada yang ditanyakan, sekian penyampaian materi penyusunan pesan tertulis. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.